Lalu, bagaimana aku akan melanjutkan hidupku tanpanya di sisiku? Apa yang bisa kulakukan tanpa dirinya? Berhari-hari ku lewati dengan perasaan gundah. Mendung menghiasi hari-hariku setelah berpisah dengan Mas Raka. Perlahan, aku mulai belajar untuk menerima keadaan ini. Menerima takdir yang sudah Tuhan tuliskan untukku. Meskipun, nyatanya rasa itu tetap masih ada, dan mungkin takkan pernah hilang. 6 bulan berlalu usai perceraian kami. Tak ada satupun kabar dari Mas Raka. Sebenci itukah dia terhadapku? Dampaknya, hubungan aku dan ayahku jadi merenggang karena kejadian ini. Ya, kedua orang tuaku masih belum bisa menerima perpisahanku dengan Mas Raka. Hidup dengan status baru, banyak membawa perubahan dalam hidupku. Salah satunya tentang persahabatanku. Dengan statusku yang baru, sikap Bima mulai berubah. Bima mulai tak segan-segan menunjukkan rasa perhatiannya yang menurutku melebihi dari seorang sahabat. Sebenarnya, aku juga memang menyukainya. Bersamanya aku merasa nyaman. Aku bisa menjadi diriku sendiri, bisa menikmati hidup selayaknya yang aku mau. Namun, untuk menggantikan posisi Mas Raka, kurasa tak cukup hanya dengan itu semua. Nyatanya, aku butuh sosok pasangan yang bukan hanya bisa menuruti keinginanku dan membuatku tertawa. Aku butuh seseorang yang tegas yang bisa membimbingku. Seseorang yang punya sikap dan sifat berbeda denganku sehingga bisa menjadi pelengkap untuk hidupku. Maaf Bim, sepertinya aku masih butuh waktu lebih lama untuk melewati semua ini. Ucapku padanya saat itu, yang langsung membuat raut wajah itu berubah seketika. Aku tahu Bima adalah orang baik, aku hanya tak ingin dia menjadi pelampiasan atas lukaku saja. Setelah berpisah dengan Mas Raka aku baru menyadari, di balik semua kekurangannya yang selama ini selalu aku keluhkan, ia juga memiliki banyak kelebihan yang jarang bisa aku syukuri. Tapi, mau sampai kapan kamu akan begini terus Ra? Life must go on. Tentang Raka, anggap saja itu menjadi sebuah pelajaran penting untuk hidupmu. Kamu bisa memperbaikinya lagi kelak dengan orang yang berbeda. Ucap Santi membuatku sedikit tenang. Ya benar, aku bisa memulainya lagi nanti. Sampai hati benar-benar pulih, dan siap untuk menerima orang baru sebagai pengganti dirinya. Aku tersenyum ke arah Santi sambil menganggukkan kepalaku setuju dengan perkataannya. Hari ini, gerimis turun lebih lama dari perkiraan BMKG. Membuat hampir sebagian orang cenderung lebih memilih berada di rumah daripada berkeliaran saat cuaca dingin seperti ini. Namun, tidak denganku berbekal dengan jaket tebal, aku bersiap untuk pergi bekerja. Hujan bagiku bukan rintangan. Malah akan membuatku semakin merindu jika di rumah saja. Selain itu, perceraian juga menuntut untukku lebih giat lagi bekerja keras karena pengeluaranku yang semakin banyak. Apalagi sekarang aku harus mengatur segalanya sendiri. Bu, ini ada undangan yang dikirimkan ke sini. Makasih ya, balasku, sambil menyambut undangan itu dengan tangan kananku. Aku meletakkannya begitu saja, tanpa penasaran dengan isinya. Ya, begitulah aku, waktuku terlalu sibuk untuk penasaran dengan undangan kecil berwarna merah itu. Usai membuat rekapan, jemariku sempat terhenti saat akan mengetik tanggal di hari ini.
17 Maret, bukankah hari ini? Astaga, aku membongkar kembali tumpukan nota di mana tempat aku meletakkan undangan itu. Aduh, mana ya? Perasaan aku meletakkannya di sini tadi. Ah, itu dia ketemu. Benar saja saat ku buka, undangan itu ditunjukkan untuk hari ini. Tanggal 17 Maret, hari ulang tahunnya Bima. Sudah hampir setengah tahun kami tak bertemu, maupun berkomunikasi usai aku menolaknya waktu itu. Aku tahu mungkin ini akan terasa canggung, namun haruskah aku hadir? Walaupun sejenak dia pernah menjadi sebab bahagiaku. Aku menggigit bibir bawahku sambil berpikir, ah, sudahlah, akan kuputuskan nanti saat pekerjaanku selesai. Di luar dugaanku, pekerjaanku selesai lebih dari biasanya. Apakah ini artinya aku harus pergi ke pesta ulang tahunnya? Dengan mengenakan dress merah selutut, aku menghadiri makan malam untuk merayakan hari ulang tahunnya Bima. Rambut yang biasanya kuurai, hari ini aku menguncirnya agar terlihat lebih rapi. Ah, kenapa aku jadi berdandan berlebihan seperti ini? Sebelum turun dari mobil, aku memperhatikan dandanan make-upku pada cermin kecil yang sering kubawa kemana-mana. Tanganku meraih 2 lembar tisu dan menggosokkan ke area bibirku. Ah, warna lipstik ini terlalu menor, seharusnya aku tidak menggunakannya. Dengan mengganti warna natural, kurasa lipstik ini lebih cocok untukku. Perlahan, aku pun turun dan melangkah masuk ke dalam restoran itu. Di mana orang-orang, tanyaku yang tak melihat satu orang pun sebagai tamu di restoran ini. Aku sengaja membuking satu restoran ini untukmu. Aku tersenyum dan sedikit tersipu malu dengan tingkahnya ini. Bima punya sejuta cara lain untuk membuatku tersentuh. Tak seperti orang yang layaknya sudah tidak bertemu lama, Bima bisa mencairkan suasana dengan cepat sehingga aku tidak merasa canggung sama sekali. Dan inilah momen yang membuat degup jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tak kusangka dia melamarku. Dengan penuh keberanian, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya, kemudian menggenggam erat tanganku. Dan kali ini, aku memang melihat keseriusan tentang hubungan kami di matanya. Ah, apakah kini sudah saatnya Tuhan? Apakah ini sudah waktunya aku membuka hatiku untuk orang baru di hadapanku? Yura, aku tak ingin membuatmu tertekan ataupun memaksamu. Jawablah nanti jika kamu sudah siap. Jika itu membutuhkan waktu yang lebih lama, jangan khawatir. Aku akan tetap menunggumu seperti yang kulakukan selama ini. Ungkapnya dengan penuh ketulusan. Sejenak ia berhasil membuatku terharu dengan meneteskan air mata. Pengorbanannya untuk menungguku, ah, aku tak ingin kehilangan orang yang tulus untuk kedua kalinya. Aku tak ingin menyesal lagi karena terlambat menyadari kehadirannya. Aku mengambil kotak cincin itu, kemudian membukanya, serta mengulurkan tanganku ke arahnya. Sambil menyeka air mataku, aku menganggukkan kepalaku menyetujui lamarannya. Yura, kamu serius? Terima kasih Yura, aku akan selalu mencintai dan menjagamu, aku berjanji. Bima segera melingkarkan cincin itu di jari manisku.
Semoga Tuhan merestui dan mempermudah urusan kita. Minggu depan, aku akan mengambil cuti untuk bertemu dengan orang tuamu. Setelah makan malam itu, Bima mengantarkanku pulang. Sungguh aku masih tak menyangka ini nyata. Aku masih merasa ini seperti mimpi. Rasanya baru kemarin aku dipatahkan oleh cinta, dan kini Tuhan menghadirkan cinta baru untuk menggantikan luka di hatiku.